Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya. Perkenalkan, nama aku Fida Regis Priscilia dari program Studi Komunikasi Sekolah Vokasi IPB. Pada kesempatan kali ini, aku akan memberikan informasi penting mengenai penerapan etika berkomunikasi di media sosial dan meeting online. Nah, kali ini aku ditemani bersama narasumber aku. Sebelumnya, boleh perkenalkan dulu Kak, namanya siapa? Baik, sebelumnya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Elisa Nurfitri, biasa dipanggil Elisa, dari Universitas Pendidikan Indonesia. Oke, baik. Terima kasih Kak sudah menyempatkan waktunya. Nah, mungkin Kak Elisa ini bisa memberikan informasi mengenai pendapatnya mengenai penerapan etika berkomunikasi. Aku akan nanya nih Kak, menurut Kakak etika berkomunikasi di media sosial itu apa artinya? Ya, jadi dari etikanya sendiri, kalau menurut aku etika itu kan aturan. Nah, jadi etika itu aturan tentang baik buruknya sesuatu yang berdampak pada perilaku kita terhadap sesuatu. Ketika kita bicara etika berkomunikasi, berarti aturan tentang baik buruknya kita berkomunikasi, atau istilahnya mah kode etik kali ya. Baik, kode etik ya. Hmm. Apakah setiap moral yang dimiliki oleh seseorang ini akan mempengaruhi cara berkomunikasi di media sosial, terutama saat meeting online, Kak? Kebetulan kan kakak juga mahasiswi nih, pasti kakak bisa menilai juga. Iya, jadi sebelumnya tuh etika sama moral itu kan memiliki persamaan ya, Iya, benar. sinonim gitu ya bersifat. Tapi bedanya kalau menurut aku, etika itu terkait dengan sesuatu yang menjadi pikiran kita gitu, pemikiran kita terhadap sesuatu yang baik buruk itu, atau istilahnya mah sesuai dengan filosofisnya gitu. Kalau misalkan moral itu kan lebih ke ajaran yang sudah ada gitu kan, misalkan di negara prinsip kita itu Pancasila, di agama ada Al-Quran dan sebagainya, itu ajarannya dari moral gitu. Gimana cara kakak dalam beretika di media sosial ini? Terutama kan kakak biasanya kalau lagi kuliah pasti menggunakan Zoom. Ya, ini dalam mana dulu nih? Media sosial apa di meeting online? Boleh dua-duanya Kak, kali bisa memberikan pendapat gitu. Kayak mungkin dari ini dulu ya, meeting online ya. Kan kalau di masa pandemi ini banyak banget aktivitas kita yang dijalankan atau pola interaksi kita tuh secara virtual gitu ya. Mau kuliah, mau sekolah, mau itu ada webinar, seminar online, dan lain sebagainya gitu ya. Nah, pastinya gimana sih caranya kita bersikap atau beretika dalam meeting online ini? Ya pastinya kita harus bisa menghargai sesama sih prinsipnya. Entah itu kita mau merespon dosen misalkan ya, merespon dosen, merespon guru, terus merespon moderator dan lain sebagainya, itu pastinya harusnya dengan sikap yang baik gitu, dengan kesopanan, norma-norma kesopanan, norma-norma pokoknya yang baik lah intinya. Jangan juga apa ya, mengedepankan ego, emosi dan lain sebagainya. Halo, Ya, halo Kak. Oke Kak, masih terdengar suaranya Kak? ya masih. Oke. Mengapa moral dijadikan sebagai acuan dalam menjalankan meeting online? Ya, kalau menurut aku, moral itu kan ajaran ya, ya ajaran yang kita pegang sebagai prinsip kita. Ya, ya, betul. Nah, ya karena apa ya, moral itu kan penting banget gini. Kita itu teratur hidupnya, kehidupan sosial itu teratur, terus bisa berhubungan dengan baik, bisa saling menguntungkan, itu kan pastinya dijalankan dengan adanya norma yang ada dalam diri kita.
dengan adanya moral, dengan adanya etika. Nah, sehingga semua ini dapat berjalan dengan baik gitu. Nggak ada yang namanya penyimpangan-penyimpangan yang membuat kita rugi atau kita saling merugikan gitu ya, intinya. Kayak hubungan kita tuh kurang baik gitu. Itu sih paling pokoknya intinya moral itu sangat penting gitu untuk membangun sebuah keteraturan sosial dalam bernegara, bermasyarakat. Gitu, kalau menurut aku. Oke, apakah di masa pandemi ini banyak komunikan yang tidak bisa menerapkan moralnya dalam bermedia sosial? Kalau menurut aku gitu ya, mungkin dari media sosial yang info-info dari media sosial gitu misalkan, itu sebenarnya banyak sih ya yang bisa kita lihat contoh yang kurang bagus gitu, misalkan dari adanya respon terhadap guru atau orang yang sedang bicara di di Zoom meeting, di meeting online gitu ya. Itu kurang bagus, kurang baik gitu. Ada aja, tapi menurutku ini bukan karena masa pandeminya ya. Bukan karena masa pandeminya, tapi karena ya individu tersebut gitu. Pastinya di sini juga karena adanya arus globalisasi gitu. Jadi kenapa sih adanya kemerosotan dalam suatu negara, suatu masyarakat gitu? Kalau menurut aku, kalau kemerosotan yang terjadi di Indonesia itu pastinya karena kemajuan globalisasi gitu. Kemajuan iptek yang memiliki dampak baik dan buruknya. Nah, karena buruknya itu terjadi kemerosotan moral gitu. Nah, karena kemerosotan moral inilah yang mengakibatkan adanya komunikan-komunikan di meeting online, di sosial media secara tekstual gitu ya, yang kurang menerapkan etika, kurang menerapkan moralnya, sehingga ya seperti yang tadi pertanyaannya, banyak komunikan tidak menerapkan moralnya, ya sehingga muncullah konflik-konflik di antara mereka gitu, konflik sosial gitu. Oh, berarti itu dampak dari globalisasi ini sangat berpengaruh ya terhadap etika masing-masing individu gitu. Halo, bisa diulang pertanyaannya atau apa yang dibicarakannya nggak kedengaran sama? Ya, berarti dari arus globalisasi ini itu sangat berpengaruh terhadap etika seorang ya, Kak? Iya, pastinya kalau misalkan globalisasi ini tuh arusnya tuh nggak bisa difilter gitu. Kita nggak punya pegangan untuk memfilternya gitu. Padahal globalisasi sangat banyak juga keuntungannya. Gitu. Nah, untuk negatifnya berarti kita harus punya sesuatu yang bisa membuat arus negatif dampak negatif itu apa namanya nggak semakin memperparah gitu. Nah, dari menyikapi arus globalisasi ini, apa ada prinsip dasar yang diterapkan sama kakak saat menggunakan sosial media, terutama saat meeting online, Kak? Kalau prinsip dasarnya, pastinya selain ajaran-ajaran mungkin ya, kalau misalkan dalam bernegara ada Pancasila ya. Dalam Pancasila itu ada nilai-nilainya, salah satunya ada nilai dasar, nilai material, nilai praksis yang semuanya itu bisa kita pelajari, bisa kita bukan hanya dipelajari, tapi dihayati juga supaya nilai-nilai ini tuh mengakar di diri kita sehingga memfilter gitu ya. Nah, itu tadi Pancasila. Nah, itu dalam segi kehidupan bernegara. Mungkin untuk kita individu dalam bersosial juga, ada juga prinsipnya itu mungkin nilai-nilai yang ada dalam Al-Quran, Al-Sunnah gitu ya, sebagai umat muslim gitu. Selain itu juga intinya prinsip dasar kita itu seharusnya yang bisa menegakkan nilai-nilai kehormatan gitu. Nilai-nilai kehormatan dan rasa menghargai satu sama lain sih. Kalau itu dipegang, insya Allah sih kita ya bisa jauh dari penyimpangan moral yang ada gitu. Berarti harus diterapin juga nih, Kak, di kehidupan kita ya, kayak agama juga, karena mungkin pengaruh. Mengapa sebagian orang ini mungkin mengetahui pentingnya penerapan moral terhadap media sosial, tapi sulit untuk diterapkan dalam kehidupannya, Kak?
Kalau menurut saya, kalau menurut aku, itu ini sih, banyak kan orang kayak tahu tahu teori, tapi nggak bisa menerapkannya gitu ya. Nah, kalau menurut aku sih, ini salah satu mengapa, bentar-bentar, oke, bisa dipotong nggak? Bisa dipotong nggak? Bisa ya? Iya, Kak, bisa. Bentar. Aku bingung mau ngomong apa tadi. Ya, Oke. nggak apa-apa, Kak. Kalau menurut aku, kenapa orang itu tahu moral tapi nggak bisa menerapkannya kan? Iya. Nah, ya, kalau menurut aku sih itu karena dia tidak apa ya, memasukkan rasa gitu. Jadi dia tidak membuat sesuatu yang diketahuinya itu sebagai ilmu. Soalnya kalau misalkan ilmu itu bukan hanya yang diketahui, tapi juga yang diterapkan gitu. Jadi dia nggak melihat moral-moral, pendidikan moral yang dipelajari mungkin dari SD ya, sekolah dasar, SMP, SMA, kita kan dikasih juga pembelajaran tentang pendidikan moral. Dia itu nggak memahami dengan rasa, dengan hatinya, dan juga tidak menganggapnya sebagai sebuah ilmu yang bisa diterapkan gitu. Jadi aku pernah dengar dari suatu ustadz lah ya. Jadi beliau bilang kalau misalkan ilmu itu kalau misalkan sebatas kita tahu itu cuma jadi wawasan aja gitu. Kalau misalkan kita bisa menerapkan itu menjadi sebuah ilmu. Jadi intinya orang yang nggak bisa menerapkan moralnya padahal dia tahu itu nggak menganggap nilai moral itu adalah sebuah ilmu dan tidak membuat nilai moral itu masuk dan menggetarkan hatinya gitu sih. Kalau menurut aku. Berarti di samping kita tahu teorinya, berarti harus bisa dipraktekin nih, terutama kita sebagai mahasiswa, gitu Kak. Ya, ya betul banget. Ya, apakah sejauh ini Kakak sudah bisa beretika baik, terutama dalam menjalankan meeting online? Kalau untuk itu, pastinya ya ingin berusaha untuk menampilkan yang terbaik. Maksudnya setidaknya kita tidak melakukan hal-hal yang tidak menyinggung orang lain gitu. Jadi gimana caranya ya? Pastinya dengan berusaha ya. Aku lagi berusaha nih untuk bisa beretikanya itu yang baik-baik aja gitu. Kita kan pengen dihormati, dihargai ya. Jadi Iya, kita juga harus seperti itu. Jadinya ya. usaha dulu berarti ya, untuk penerapannya. Iya. Adakah target atau sasaran tertentu yang akan diberikan edukasi mengenai penerapan moral sendiri, Kak? Oke. Kalau misalkan itu sebagai mungkin mahasiswa ya, pastinya ketika kita ada tugas gitu, terjun di masyarakat, karena kita juga sebagai penyalur antara pemerintah dan masyarakat ya. Iya. Pastinya ada sih target di masyarakat gitu. Jadi gimana caranya kita bisa mentransfer mungkin ilmu-ilmu yang kita dapetin dari universitas, dari perguruan tinggi gitu, bisa ditransfer ke masyarakat gitu sih. Tapi yang paling awal dulu nih sebelum ke masyarakat gitu, pastinya sih dari keluarga dulu gitu. Kalau misalkan kita punya keluarga nih sebagai kakak aku, berarti aku harus bisa mengingatkan. Kalau aku punya adik ya, diingatkan. Punya saudara-saudara diingatkan. Juga kepada orang tua misalkan, kalau kepada orang tua sih lebih dicontohkan aja sih ya. Gitu sih paling itu dari ya sejak dini keluarga baru masyarakat gitu. Berarti Sekecil apapun itu disampaikan aja dengan moral. Kenapa? Berarti peran utama yang paling penting itu dasarnya dari keluarga. Ya, betul sekali. Dan ketika kita sudah menjadi mahasiswa, pasti masyarakat juga. Oke. Masyarakat. Oke, baik. Kak Elisa sudah memberikan pendapatnya, siapa tahu bisa bermanfaat juga buat yang nonton nih. Oke, baik. Oke, terima kasih teman-teman semuanya. Sekian dari aku sama Kak Elisa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Warahmatullahi wabarakatuh.